Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Syarah Kailani halaman 22. Bina nakis ya. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Al-qismus salisu min aqsamil mu'talli al-mu'tallul lami. Bermula pembagian yang ketiga dari pembagian mu'tal, itu mu'tallam. Mu'tallam. Mu'tallam maknanya berhuruf ilat di lam, ya. Roma ya, Roma. Huruf ilatnya di lam fi'il. Namanya mu'tallam, baik huruf ilatnya waw atau ya. Wa huwa alladhi yakunu lamu fi'lihi harfa illatin. Wa huwa, dan dianya mu'tallam itu alladhi fi'il. Alladhi fi'il, yakunu lamu fi'lihi, yang adalah lam fi'ilnya fi'il, lam fi'ilnya alladhi itu harfa illatin, huruf ilat. Bahwa dan dianya mu'tallam itu alladzi, adalah lam fi'ilnya alladzi, huruf ilat. Bila fi'il sulasi di huruf lamnya ada huruf ilat, baik waw atau ya, nggak ada yang alif dia. Alif pasti asalnya waw atau ya. Pokoknya di fi'il yang huruf di lam, posisi lam ada huruf ilat, namanya mu'tallam. Wa yuqalu lahu ail mu'tal lil lami an-naqisu. Dan dikatakan baginya mu'tallam akan nakis, bina nakis, fi'il nakis. Fi'il nakis huruf terakhirnya huruf ilat. Bina misal di awal huruf ilat. Bina ajwaf di tengah huruf ilat. Bina nakis di akhir huruf ilat. Arti nakis kurang. Kenapa mu'tallam disebut bina nakis? Kurang. Linuqsani lami fi'lihi minal harfis sahih au minal harakati. Linuqsani lami fi'lihi, karena kurang lam fi'ilnya, fi'il, minal harfis sahih, dari huruf yang sahih, au minal harakati, atau dari harokat. Mestinya fi'il 3 bacaannya, dhahaba, lengkap kan? Ini Roma, mestinya kan Romaya. Jadi kurang satu huruf, kurang barisnya, atau kurang huruf sahih. Enggak ada huruf sahih, adanya huruf ilat, disebutlah kurang. Disebutlah bina nakis. Karena kurang dari huruf sahih, yaitu huruf terakhirnya huruf ilat, atau karena kurang barisnya. Mestinya Romaya jadi Roma. Nah, disebut nakis. Wa yuqalu lahu ailil mu'tal lillami aidan dzul arba'ati. Dan dikatakan orang baginya. Beliau memudahkan kita, karena kitab ini untuk mubtadi, walaupun kita sudah tahu dhamirnya kembali, tetap dimaknai lahu. Hu itu kembali ke mana? Mu'tal lillami. Dan dikatakan baginya, bagi mu'tallam pula, akan dzul arba'ah. Nah, banyak namanya. Mu'tallam namanya, bina nakis namanya, atau dzul arba'ah, yang memiliki 4 huruf. Kenapa disebut dzul arba'ah, memiliki 4 huruf? Liqauni madhihi ala arba'ati ahrufin idza akhbarta anta an nafsika. Liqauni madhihi, karena adalah madhinya fi'il. Karena adalah madhinya fi'il itu ala arba'ati ahrufin, di atas 4 huruf. Bina mu'tal, madhinya 4 huruf. Ketika akhbarta, engkau memberitahukan, an nafsika, tentang dirimu. Maknanya ketika bina mu'tallam engkau tasrif ke 13, 14, dia hurufnya 4. Ramaitu, tasrif ke 14 kah? Ramaitu, ramaina. Ini lebih ke ramaitu aja. Apabila engkau khabarkan an nafsika, tentang dirimu, engkau beritahukan tentang dirimu, maknanya mutakalim. Jadi 4 huruf. Ramaitu contohnya. Nahu ramaitu wa ghazautu. Aku melempar dan aku berperang. 4 hurufnya, ra mim ya ta. Darabtu.
fi'il sahih juga 4 huruf darab betul. Nah, udah. Itu alasannya. Udah, yang penting mu'tallam nama lainnya bina nakis atau zul arba'ah. Ini sekarang kita mau diajarkan ilat. Bagaimana cara mengilat fi mu'tallam. Wa tuqlabul wawu wal ya'u allatani huma lamul fi'li minal mu'tallil lami alifan. Kurung dulu. Dan dibalikkan akan waw dan ya akan alifan menjadi alif. Idza taharraka, bila berharokat keduanya waw dan ya. Wan fataha, dan fatahlah ma qablahuma, sebelum keduanya waw dan ya. Dibalikkan akan waw dan ya menjadi alif. Idza taharraka, bila berharokat keduanya. Wan fataha ma, dan fatahlah huruf sebelum waw dan ya. Mu'tallam ada kala huruf akhirnya waw, ada kala ya. Romaya, da'awa, kan gitu. Ada kala huruf akhirnya, huruf ilatnya waw atau ya. Waw dan ya itu yang berada di akhir, di lam fi'il, bila berharokat, sebelumnya fathah, dibalik jadi alif. Da'awa jadi da'a. Romaya jadi roma. Ghazawa jadi ghaza. Nah itu. Kita ulang lagi. Tuqlabul wawu wal ya'ul latani. Dibalikkan akan waw dan ya allatani yang huma. Yang bermula keduanya waw dan ya itu lam fi'il. Minal mu'tallil lam, dari mu'tallam. Waw dan ya, yang waw dan ya itu lam fi'il, huruf terakhir, dirubah menjadi alif bila berharakat waw dan ya dan fathah huruf sebelumnya. Mana? Walam yakun fihi ma yamna'u minal i'lal. Dan syarat lagi, dan tidak ada padanya fi'il itu ma, itu sesuatu yang na'u, yang menghalangi ianya sesuatu, minal i'lal, dari mengi'latnya. Dan tidak ada padanya fi'il itu sesuatu yang menghalangi ianya sesuatu dari mengi'lalnya. Bila di lam fi'il mu'tal waw dan ya, sebelumnya berharakat waw dan ya, balik jadi alif. Kapan waw dibalik jadi alif? Bila tidak ada penghalang pembalikan itu. Itu namanya membalikkan ikan ilat. Waw fathah, ya fathah, sebelum berharokat, sebelumnya berharokat fathah, kita rubah jadi alif. Itu namanya mengi'lal. Mengi'lal itu kita lakukan bila tidak ada penghalangnya. Ada beberapa hal yang bisa menghalangi i'lal. Apa penghalangnya? Kama yaji'u. Sebagaimana yang akan datang ya, di depan nanti dijelaskan. Sawa'un kanata fil fi'li aw fil ismi. Sama saja adalah keduanya waw dan ya itu pada fi'il atau pada isim. Sama saja adalah keduanya waw dan ya pada fi'il atau pada isim. Intinya, kalau waw dan ya berharokat sebelumnya fathah, itu mesti dirubah jadi alif, baik berada pada fi'il atau pada isim. Pada fi'il atau pada isim. Contoh fi'il di sini. Ghazawa. Waw berharokat sebelumnya fathah, waw dirubah jadi alif, jadi ghaza. Romaya nanti jadi roma. Pada isim nanti asawa, tongkat. Asawa, asawan. Jadi karena waw fathah, waw berharokat sebelumnya fathah, waw dirubah jadi alif juga, jadi asa nanti. Nah, baik terjadi pada isim atau pada fi'il. Nah itu. Misaluhuma minal fi'li. Bermula contoh keduanya waw dan ya dari fi'il. Misaluhuma bermula contoh keduanya waw dan ya dari fi'il. Dari fi'il yang dirubah jadi alif. Ka ghaza dan roma. Ghaza berperang, roma melempar. Asluhuma ghazawa wa romaya. Bermula asal keduanya ghaza dan roma itu ghazawa romaya. Ghazawa romaya. Ini contoh fi'il madhi. Ya berharokat sebelumnya fathah, waw berharokat sebelumnya fathah, waw ya dirubah jadi alif. Qulibatil wawu fil ula wal ya'u fis saniyati alifan. Dirubah, dibalik akan waw pada yang pertama, pada ghazawa. Dibalik akan waw pada yang pertama, wal ya'u, dan dibalik akan ya fis saniyati pada yang kedua, alifan menjadi alif. Apa alasannya? Litaharrukihima wan fitahima qablahuma. Karena berharokat keduanya waw dan ya,
wan fitahima, dan karena fathah ma sebelum keduanya waw dan ya. Nah, alasannya biasa karena berharakat keduanya waw ya dan karena fathah huruf sebelumnya. Ma'a adamil mani'i minhu, bersama tidak ada yang menghalangi daripadanya i'lal. Bersama tidak ada yang menghalangi minhu daripadanya qalb, daripadanya membalikkan. Tidak ada yang menghalangi pembalikan. Nah, dah. Wa misaluhuma fil ismi asan warohan. Bermula contoh keduanya waw dan ya yang dirubah jadi alif. Bermula contoh keduanya fil ismi pada isim itu asan warohan. Asan dan rohan. Asluhuma asawun warohayun. Asawun warohayun. Asawun warohayun. Asal keduanya asan warohan, asawun warohayun. Waw berharokat, ya berharokat, sebelumnya fathah dirubah jadi alif. Kulibatil wawu wal ya'u, dibalikkan akan waw dan ya, alifan menjadi alif. Kama marra, sebagaimana ma yang telah lalu ia. Asawun rohayun, ya berharokat, waw berharokat, sebelumnya fathah robah jadi alif. Faltaqa sakinani, maka bertemulah dua yang sukun. Nah ini, perhatikan asawun. Asawun, di ujungnya kan ada nun sukun tuh, tanwin ya. Asawun, ada nun sukun. Tanwin itu nun sukun, asawun. Ada waw, ada nun sukun, asawun. Waw kita robah jadi alif. Waw kita robah jadi alif. Alif sukun, nun juga sukun. Ason, panjang kan? Ason, panjang. Alif sukun, nun sukun. Alifnya dibuang. Tinggallah tanwinnya asan. Alifnya dibuang, bertemu dua yang sukun. Cuma tetap ditulis alif. Nah ini nanti. Faltaqa sakinani, maka bertemulah oleh dua yang sukun. Apa dua yang sukun itu? Humal alifu wa tanwinu. Bermula keduanya, dua yang sukun itu alif dan tanwin. Alif yang berasal dari waw dan ya bersama tanwin. Asawun rohayun. Ada nun sukun, ia berubah jadi alif. Jadi asan rohan. Maka bertemulah dua yang sukun, huma, bermula keduanya itu alif dan tanwin. Fahudhifatil alifu, maka dibuanglah akan alif. Fasara, maka jadilah keduanya, asawun dan rohayun tadi, asan warohan. Jadi asan, ada tanwinnya dan rohan. Nah, tetap ditulis alif. Wa kadzalikal asa war roha, demikian pula itu asa dan roha. Asa sama juga asalnya asawa. Asawa cuma nggak pakai tanwin, ada alif lam kan? Asawa jadi asa. Rohaya jadi roha. Waktu tabul aliful munqalibatu minal wawi fil ismi sulasi wal fi'li bi suratil alifi. Dan dituliskan akan alif yang terbalik ianya alif dari waw. Dan dituliskan akan alif yang terbalik ia dari waw pada isim sulasi dan pada fi'il bi suratil alif dengan bentuk alif. Dituliskan akan alif yang terbalik ia dari waw pada isim yang sulasi dan fi'il. Tadi ghazawa asalnya kan? Waw dirubah jadi alif kan? Ghaza.
Waw yang dirubah jadi alif itu ditulis alif. Ghaza tetap alif. Kemudian di isim juga sama. Asawa jadi asa, ditulisnya alif. Dituliskan akan alif yang berbalik ia dari waw pada isim sulasi dan fi'il dengan bentuk alif. Wa in kanat mahdhufatan lafdan, sekalipun ada ianya alif itu dibuang pada lafaz. Lafaznya dibuang, tapi tulisannya masih ada. Kan tadi asawan, asawun, ketemu dua yang sukun kan? Wow, dirubah jadi alif kan jadi ason, panjang. Alif itu dibuang, tapi tetap ditulis. Nah, kan aneh kan? Dibuang tapi ditulis. Maknanya secara lafaz nggak bunyi lagi. Aso, ason. Wa minal ya'i bi suratil ya, dan dituliskan akan alif yang berbalik ianya alif dari ya. Wa minal ya'i atah minal wawi. Dituliskan akan alif yang terbalik ia dari ya bi suratil ya'i dengan bentuk ya. Kama ra'aita sebagaimana engkau lihat, lil farqi untuk membedakan. Romaya. Ya itu kan dirubah jadi alif, tapi tetap tulisannya iya. Roma kan? Iya ujungnya. Tapi sebenarnya alif. Ghazawa asalnya waw, ditulis alif juga. Enggak ditulis waw, ditulis jadi alif. Kalau ya yang dirubah jadi alif tetap ya. Untuk membedakan. Berarti kalau ketemu isim maksur, ujungnya alif berarti asalnya waw. Kalau ujungnya ya berarti asalnya ya. Nah itu kan kode. Nah. Nah itu. Fudula, kan fudula itu. Afdal mudzakkar maknanya fudula, tulisannya ya kan? Berarti asalnya fudulaya. Tulis fudula. Tuba kan? Atyab jadi tuba. Tulisannya ya, berarti asalnya ya itu. Kalau yang ujungnya alif kayak asa, asalnya waw. Aswawa. Apa pertanyaannya? Nah. Itu fi'il sulasi dan isim. Sekarang fi'il sulasi mazid. Wa kadzalikal fi'lu zaidu 'ala salasati. Demikian pula itu fi'il yang lebih ya di atas 3 huruf. Demikian pula itu fi'il yang lebih ya di atas 3 huruf. Fi'il yang lebih 3 huruf. Kalau ada waw berharokat, ia berharokat sebelumnya fathah tetap dirobas jadi alif. Sama. Demikian pula itu fi'il yang lebih ya di atas 3. Fa innahu yuqlabu lamu fi'lihi wa wangkana aw ya'an alifan. Aidan kama taqaddama. Fa innahu maka bahwa sungguhnya fi'il yang lebih di atas sulasi itu. Hu kembali ke fi'il zaid. Fa innahu maka bahwa sungguhnya fi'il itu yuqlabu, dibalikkan lamu fi'lihi akan lam fi'ilnya. Dibalikkan akan lam fi'ilnya fi'il. Wawan kana waw ada ianya lam, au ya'an atau ya, alifan dibalik jadi alif. Alifan maf'ul yuqlabu. Nah, demikian pula fi'il yang lebih di atas sulasi fa innahu maka sungguhnya fi'il itu yuqlabu. Dibalikkan akan lam fi'ilnya fi'il, waw ada ianya lam atau ya, alifan menjadi alif, alif pula. Kama taqaddama sebagaimana ma yang dahulu ia. Kelasan terdahulu karena berharokat dan fathah huruf sebelumnya dirubah jadi alif. Wa kadza ismul maf'uli minal madzidi fih, demikian pula itu isim maf'ul dari madzid fih. Isim maf'ul dari fi'il madzid, fi'il yang lebih dari 3 huruf, juga lamnya dirubah jadi alif. Demikian pula itu isim maf'ul dari madzid fih. Fa innahu maka sungguhnya isim maf'ul itu tuqlabu aidan lamu fi'lihi. Dibalikkan pula akan lam fi'ilnya isim maf'ul, alifan menjadi alif. Kama marra sebagaimana ma yang telah lalu ianya ma. Isim maf'ul, contoh dulu isim maf'ul. Coba contohnya agak jauh nanti. A'ta. A'ta asalnya a'ta ya kan? Ya berbaris sebelumnya fathah dirubah jadi alif. A'ta tulisannya tetap ya. Yu'ti i'ta'an fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Ya kan? Asalnya mu'tayun. Mu'tayun, muf'alun.
Ya berbaris sebelumnya fathah dirubah jadi alif, jadi mu'ta. Tulisannya tetap ya. Mu'ti, mu'ta. Mana contoh? Misalul fi'li zaidi ala salasati ka'ata. Bermula contoh fi'il yang lebih ya di atas 3 huruf itu ka'ata, seperti a'ta. Waw asalnya. Kenapa waw ini asalnya? Iya, wow. Wow kan ya. Tulisannya ya kenapa? Nggak apa-apa karena di atas ketentuannya begini. Tadi harus diulang lagi. Wow yang dibalik jadi alif kalau sulasi. Kalau sulasi ditulis alif. Da'awa, da'a. Alif di ujungnya kah? Wow yang dibalik jadi alif tulisannya alif. Ya yang dibalik jadi alif tulisannya ya. Itu kalau di sulasi. Nah, kalau selain sulasi tulisannya selalu ya. Ka'ato, seperti a'to. Asluhu a'tawa. Bermula asalnya a'to itu a'tawa. Qulibatil wawu ya'an, dibalikkan akan waw jadi ya. A'to. Dibalikkan akan waw jadi ya. Kenapa? Dibalikkan akan waw jadi ya. Asalnya a'tawa. Kemudian waw dirubah jadi ya. Alasannya kita nggak tahu, di depan katanya. A'ta asluhu bermula asalnya a'ta itu a'tawa. Qulibatil wawu ya'an, dibalikkan akan waw jadi ya. Jadi a'ta ya. Kenapa? 5 saya ji'u karena ma yang akan datang ya. Karena alasan di depan. Fasara a'ta ya. Maka jadi ianya a'tawa itu a'ta ya. Summa qulibatil ya'u alifan. Kemudian baru dibalikkan akan ya menjadi alif. A'ta ya jadi a'ta. Qulibatil ya'u alifan. Dibalikkan akan ya jadi alif. Ditaharrukiha karena berharokatnya ya. Wan fitahi ma qablaha dan fathah huruf sebelumnya ya. Fasara a'ta. Maka jadi ianya a'ta ya itu a'ta. 2 kali inlat berarti. Masya Allah. Alasannya di depan. Kita baca aja terus. Washtara, dan contoh lagi ishtara. Asluhu ishtaroya. Bermula asalnya ishtara itu ishtaroya. Ya langsung dirubah jadi alif. Qulibatil ya'u alifan. Dibalikkan akan ya jadi alif 5 sabaqa karena ma yang telah dahulu ya. Dibalikkan akan ya menjadi alif 5 sabaqa karena ma yang telah lalu ya. Alasan yang lalu. Ya berharokat sebelumnya fathah. Dirubah jadi alif. Jadi ishtara. Wastaqsa. Istaqsa asluhu istaqsawa. Dan istaqsa itu bermula asalnya istaqsa itu istaqsawa. Istaqsawa. Waw berharakat sebelumnya fathah. Waw dirubah jadi alif. Qulibatil wawu ya'an. Cuma di sini 2 kali. Waw dirubah jadi ya dulu. Qulibatil wawu ya'an. Dibalikkan akan waw jadi ya. Istaqsawa dirubahkan akan waw jadi ya. Fasara istaqsaya. Maka jadi ianya istaqsawa itu istaqsaya. Summa qulibatil ya'u alifan. Kemudian dibalikkan akan ya jadi alif. Fasara istaqsa. Maka jadi ianya istaqsaya itu istaqsa.
Ghaza, ghazawa, ghazawa, ghaza. Ya. Nah, itu. Wow berharokat. Ia berharokat. Sebelumnya fathah dirubah jadi alif. Selama tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak bisa dirubah. Contoh penghalang, sesudah waw itu ada sukun. Contoh begini. Ghazawa asalnya. Jadi ghaza kan? Bayangkan. Ghazawa. Wa berharokat. Sebelumnya fathah. Waw itu dirubah jadi alif. Jadi ghaza. Kan gitu. Tasrif keduanya gimana? Itu ghaza mufrad. Tasrif keduanya ghaza, ghazawa. Asalnya ghazawa, jadi ghaza. Tasrif kedua kembali ke asal. Ghazawa, ghazawa. Kan panjang kan? Ghazawa. Ghazawa. Tasrif kedua. Fa'ala. Ghazawa. Di depan waw ada alif. Alif tasniyah, fa'il. Paham kan? Doroba, doroba. Ghazawa, ghazawa. Alif. Alif itu fa'il. Itu waw berharakat, sebelumnya fathah. Ghazawa. Kan waw berharakat, sebelumnya fathah, tapi waw itu nggak dirubah jadi alif. Kenapa? Karena di depannya sukun. Misalkan ghazawa, waw dirubah jadi alif, ketemu dua alif itu. Alif dari waw dan alif isim tasniyah yang jadi fa'il. Jadi ghaza. Kan ketemu dua alif sukun. Kalau ketemu dua sukun kan harus dibuang satu. Begitu dibuang satu, ghaza mufrad sama ghaza atasnya jadi sama. Gimana kita bedain? Ini kalau ada papan tulis paham insya Allah. Nah, gimana coba. Bayangkan. Ghazawa. Fa'ala. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Waw dirubah jadi alif. Jadi ghaza. Langsung alif di ujungnya. Ghaza huwa. Tasrif pertama. Tasrif kedua. Ghazawa. Fa'ala, daroba, ghazawa, fi'il madhi tasniyah. Alif isim dhamir fa'ilnya kan gitu. Pertanyaan, ghazawa. Waw berbaris sebelumnya fathah. Kenapa waw nggak dirubah jadi alif? Kan gitu. Aturannya kan gitu. Waw berharakat sebelumnya fathah dirubah jadi di tasrif kedua nggak boleh. Kenapa? Karena sesudah waw itu sukun. Andaikan waw itu kita rubah jadi alif, ketemu dua alif. Alif yang dari waw dan alif yang jadi fa'il, yaitu dhamir tasniyah kan? Kalau ketemu dua yang sukun kan harus dibuang salah satu. Begitu dibuang salah satu tinggal satu alif jadi ghaza. Mufrad juga ghaza. Bagaimana cara membedakan antara mufrad dan tasniyah kan? Nah, makanya di tasrif kedua nggak dibuang. Itu salah satu penghalang i'lal yang tadi. Nah, begitu. Gimana? Ada pertanyaan? Mestinya malam Selasa libur, malam Rabu libur ya? Karena habis libur hari Selasa, kan capek kan? Siang nggak istirahat nih. Benar begitu? Habis main bola hari Selasa gitu, jadi malam Rabu jadi capek. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan panjang-panjang.